Apa jadinya kalau tiba-tiba internet mati total? Bahkan sekelas Deddy Corbuzier dengan Close the Door-nya yang punya jutaan subscriber dan omset fantastis bisa-bisa cuma bisa gigit jari nih Sobat Parekraf. Coba bayangkan Om Deddy tiba-tiba beralih profesi lagi nih jadi pesulap karena YouTube-nya lenyap karena dampak peperangan. Halo Sobat Parekraf, apa kabar semuanya? Dalam video ini kita akan bahas dampak peperangan yang terjadi jika negara-negara dengan teknologi terkini ikut berperang. Dan tentunya ini akan sangat berpengaruh pada kehancuran yang lebih massal dari hanya sekedar kehancuran fisik dan korban yang meninggal dunia. Seperti apa pembahasan kita kali ini? Jangan kemana-mana, yuk kita mulai. Dalam era modern ini, definisi perang telah mengalami pergeseran signifikan. Kalau dulu kita mungkin hanya membayangkan baku tembak di medan perang fisik dengan tentara bersenjata. Namun, kini cakupannya lebih luas. Perang modern juga mencakup dimensi cyber, ekonomi, dan informasi. Jadi, sebuah negara itu bisa diserang secara digital, dicekik ekonominya, atau bahkan diserang melalui manipulasi, informasi, dan propaganda tanpa satupun peluru yang menembaki. Sekarang mari kita lihat kondisi geopolitik global saat ini. Ada beberapa titik panas yang sedang memanas seperti di Timur Tengah atau Eropa. Meski terlihat seperti konflik regional, potensi untuk menjadi konflik global yang melibatkan kekuatan besar itu nyata. Sedikit saja percikan api bisa jadi kobaran besar yang menyeret banyak negara. Inilah yang paling kita khawatirkan, resiko eskalasi. Konflik yang awalnya cuma di tingkat lokal atau regional bisa dengan cepat membesar nih. Bayangkan sebuah domino, satu jatuh yang lain tumbang. Jadi perang di era modern ini bukan cuma soal siapa yang paling kuat secara militer, tapi juga soal siapa yang paling cerdas dalam mengelola informasi, menguasai ekonomi, dan mengamankan ranah cyber mereka. Ngeri kan? Nah, di dunia serba digital ini, internet dan semua layanan online itu udah jadi urat nadi kehidupan kita. Dari mulai ngechat sama teman, belanja online, belajar, kerja, bahkan sampai konsultasi ke dokter, semuanya butuh internet. Ibaratnya hampir setiap hal yang kita lakukan sekarang itu pasti nyambung ke dunia maya. Internet jadi sasaran empuk dalam konflik. Sayangnya ketergantungan kita sama internet ini juga yang bikin dia jadi sasaran empuk di tengah konflik atau perang. Di era modern ini perang gak cuma soal baku tembak fisik aja nih Sobat Parekraf, tapi juga merambah ke dunia cyber. Selain serangan cyber, infrastruktur digital juga bisa jadi target fisik. Kabel bawah laut yang jadi jalur utama internet dunia, satelit komunikasi, pusat data raksasa, atau telekomunikasi bisa aja dihancurkan. Kalau ini terjadi, bayangin aja nih Sobat Parekraf, satu wilayah bisa terisolasi oleh dunia digital. Kalau yang kena itu penyedia layanan besar atau jalur vital, dampaknya bisa merembet ke seluruh dunia. Ini yang paling serem adalah efek domino. Karena jaringan digital kita itu saling terhubung dan bergantung satu sama lainnya. Gangguan di satu tempat aja bisa memicu kekacauan global. Ibaratnya satu titik putus, seluruh sistem bisa ikut goyah. Jadi jangan salah nih kita, bahwa di balik layar perang modern itu juga lagi bertempur mati-matian buat ngerebutin kendali atas internet dan informasi digital. Kalau menurut kamu gimana Sobat Parekraf? Nah, internet yang udah jadi bagian hidup kita ini tiba-tiba hilang gara-gara konflik. Bahaya kan? Apa jadinya kalau tiba-tiba internet mati total? Bukan cuma mati lampu atau sinyal jelek, tapi kita bakal benar-benar kehilangan dari muka bumi ini nih Sobat Parekraf. Kedengarannya mungkin kayak film sci-fi ya, tapi coba bayangkan dampaknya kalau hal ini beneran terjadi nih. Kita bukan cuma ngalamin mati gaya, tapi bisa jadi kemunduran peradaban yang drastis. Internet lenyap, pengetahuan pun pasti ambyar. Bayangin semua data yang tersimpan di cloud atau di server, riset ilmiah bertahun-tahun, inovasi teknologi terbaru, semua ini bisa lenyap dalam sekejap.
Perusahaan AI yang selama ini jadi primadona tiba-tiba lumpuh total karena kehilangan data dan daya komputasi. Tanpa konektivitas global, kolaborasi lintas negara jadi mimpi semata tentunya. Jadi apa gunanya lagi inovasi sekarang kalau internetnya tidak ada, kan? Bisa jadi kita bakal kembali ke zaman batu, tapi dengan smartphone yang cuma jadi ganjelan pintu nih Sobat Parekraf. Mayoritas industri modern dari pihak besar sampai usaha kecil semuanya bergantung sama teknologi digital. Kalau internet tiba-tiba wassalam, operasi perusahaan macet, rantai pasok putus, perdagangan global pasti terdampak. Efeknya, krisis ekonomi akan lumpuh. Nah, ini yang paling ngeri buat sebagian besar dari kita. Hilangnya monetisasi konten digital. Coba pikirkan banyak konten kreator, influencer, atau bisnis online yang hidupnya bergantung pada YouTube, TikTok, atau Instagram. Kalau plafon-plafon itu nggak bisa diakses atau bahkan hancur, mereka bakal kehilangan pendapatan total. Setuju kan? Bahkan sekelas Deddy Corbuzier dengan Close the Door-nya yang punya jutaan subscriber dan omset fantastis bisa-bisa cuma bisa gigit jari nih Sobat Parekraf. Dari yang tadinya sultan konten mendadak jadi rakyat biasa yang bingung mau konten apa lagi ya di internet. Coba bayangkan Om Deddy tiba-tiba beralih profesi lagi nih jadi pesulap karena YouTube-nya lenyap karena dampak peperangan. Ini bukan cuma krisis ekonomi, tapi krisis personal berskala massal buat mereka yang menggantungkan hidupnya pada ekonomi kreator. Kita bakal dipaksa untuk membangun semuanya dari awal lagi, tanpa alat-alat canggih yang sekarang kita anggap remeh. Gimana menurutmu? Apa yang bakal kamu lakukan kalau skenario ini benar-benar terjadi? Fenomena digital di era ini memang menarik sekaligus bikin geleng-geleng kepala. Kita semua seakan hidup di dunia yang serba terkoneksi, tapi kadang lupa siapa pemilik infrastruktur digital yang kita pakai sehari-hari. Ini dia yang bikin rada deg-degan nih sob. Perusahaan-perusahaan teknologi raksasa meskipun kelihatannya independen bisa saja dipaksa untuk bekerja sama dengan pemerintahan dalam situasi perang. Bayangin, Google yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin, atau Microsoft-nya Bill Gates, bahkan Meta Facebook-nya Mark Zuckerberg, dan YouTube yang didirikan oleh Chad Hurley, Stephen Chen, dan Jawed Karim bisa saja diminta untuk berbagi data pengguna atau memblokir akses ke layanan tertentu demi kepentingan perang. Bayangin, data-data kita yang katanya private itu bisa jadi kartu truf dalam konflik ini nih Sobat Parekraf. Ini menunjukkan bahwa di era digital, garis antara ranah private dan publik serta antara bisnis dan militer itu makin tipis. Tapi beruntungnya kita, hampir setiap hari kita buka Google buat nyari informasi, scroll Instagram atau Facebook untuk update kehidupan teman, pakai Microsoft Word buat kerjaan, atau nonton YouTube buat hiburan dan cari informasi tentang dunia. Nah, semua platform raksasa seperti ini, Google, induk dari Facebook dan Instagram, atau Apple, Microsoft, itu bukan perusahaan milik pemerintah, apalagi pemerintahan Amerika Serikat. Mereka adalah entitas swasta independen. Artinya, keputusan mereka itu berdasarkan kepentingan bisnis, regulasi pasar, dan kadang tekanan dari publik. Bukan karena disuruh-suruh sama Gedung Putih atau lagi Mr. Trump. Layanan mereka itu global dan esensial, menembus batas-batas politik negara asalnya. Bayangin aja nih Sobat Parekraf, kalau tiba-tiba mereka disuruh blokir akses cuma karena urusan politik satu negara, bisa kacau balau nih ekonomi digital dunia. Ditambah lagi YouTube yang awalnya didirikan oleh Chad Hurley, Stephen Chen, dan Jawed Karim, kemudian diakuisisi oleh Google. Jadi bukti nyata bagaimana platform bisa jadi jembatan antar budaya. Dalam konflik antara Israel dan Iran, dan juga isu terkait keikutsertaan terhadap negara Amerika Serikat, kita kutip dari www.bloombergtechno.com.
Pemerintah Iran yang menyebut plafon WhatsApp hingga Telegram digunakan oleh Israel untuk mengidentifikasi dan menargetkan individu. Tuduhan itu disampaikan lewat laporan kantor berita pemerintahan Iran, IRIB, pada Selasa 18 bulan 6 2025. Layanan pesan milik Meta, Plafon Inch, ini membantah. Dalam laporannya, otoritas Iran memperingatkan warganya untuk tidak menggunakan WhatsApp, Telegram, serta aplikasi berbasis lokasi lainnya. Pemerintah menuding aplikasi-aplikasi tersebut sebagai alat pengawasan milik Israel sebagaimana dikutip dari CNN. Menanggapi tuduhan tersebut, juru bicara WhatsApp menyatakan keprihatinan atas potensi pemblokiran plafon ini di tengah situasi genting. Kami khawatir laporan palsu ini akan dijadikan alasan untuk memblokir layanan kami pada saat orang-orang sangat membutuhkannya, kata perwakilan WhatsApp mengutip dari Benzinga Newswire Kamis 19/6/2025. Dan mereka juga menambahkan bahwa plafon ini juga menegaskan bahwa mereka tidak melacak lokasi pengguna secara presisi serta menjamin bahwa seluruh komunikasi di WhatsApp diamankan dengan ekspresi end-to-end. Semua pesan yang dikirim keluarga dan teman melalui WhatsApp terinskripsi end-to-end, artinya hanya pengirim dan penerima yang dapat mengaksesnya. Bahkan WhatsApp tidak melihat isinya, ujar juru bicaranya itu. Jadi sangat jelas nih Sobat Parekraf. Tapi kadang agak menggelitik juga nih Sob. Kita pakai produk mereka tiap hari, tapi kadang lupa siapa bapak-bapak pendirinya dan asal negara mereka. Kewajiban negara dalam menjaga kedaulatan digital di tengah hiruk-pikuk ini, itu peran negara ini jadi krusial. Negara-negara termasuk yang punya pengaruh besar harusnya memprioritaskan diplomasi dan pencegahan dalam pencegahan konflik. Kenapa? Demi menjaga stabilitas global dan keberlangsungan industri digital yang udah jadi tulang punggung ekonomi dunia. Bayangin kalau tiba-tiba internet mati di satu benua gara-gara konflik, ekonomi bisa lumpuh seketika kan? Jadi, keberlangsungan industri digital ini adalah kepentingan bersama semua negara. Kalau satu bagian terganggu, seluruh ekosistem digital kita bisa kena imbasnya. Sobat Parekraf, ini nih yang paling sering bikin kita mikir, fenomena kreator munafik. Sering banget kita lihat ada individu atau kelompok, keseringannya sih ini konten kreator, yang gencar mengkritik habis-habisan suatu negara, misalnya Amerika Serikat, atau ideologi tertentu. Tapi di saat yang sama, mereka itu menggunakan plafon digital yang disediakan oleh perusahaan dari negara tersebut dan bahkan mendapatkan keuntungan monetisasi dari plafon itu. Coba deh, kita diajak untuk berpikir kritis tentang ini. Kalau memang kritiknya substansial dan ada ketidaksetujuan mendasar dari hal tersebut, kenapa tidak ada upaya untuk mencari alternatif plafon lain? Ya kan? Nah, atau setidaknya akui saja kontradiksi itu. Integritas itu penting banget nih Sobat Parekraf. Retorika kosong tanpa tindakan yang selaras itu cuma bikin kita kehilangan kredibilitas. Jadi yuk kita berhenti bersikap munafik dan lebih jujur tentang bagaimana kita semua ini saling tergantung dalam ekosistem digital global. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah kamu pernah merasa terjebak dalam kontradiksi semacam ini? Perang sekarang bisa dimulai dari serangan cyber yang melumpuhkan infrastruktur virtual suatu negara, atau dari disinformasi yang menyebar di media sosial dan memecah belah masyarakat. Ini semua dimungkinkan oleh teknologi. Geopolitik yang memanas bisa memicu penggunaan teknologi yang canggih untuk tujuan militer, yang pada akhirnya berdampak besar pada ekonomi global. Makanya kita harus paham betul bagaimana hal ini saling terkait. Kita harus sadar kalau perang di era digital ini bukan cuma soal korban fisik, tapi juga tentang kelumpuhan
ekonomi. Gak usah jauh-jauh lah. Kita ambil contoh seperti Provinsi Sumatera Utara dan Aceh kemarin terkait 4 pulau. Semua orang memanas antara penduduk Sumut dan Aceh. Warga Aceh udah siap-siap aja tuh untuk angkat bendera. Tapi kita nggak tahu siapa yang jadi kawan dan siapa yang jadi lawan dalam kisruh tersebut. Nah, ini masih dalam skup kecil. Mengubah mindset publik dalam berita-berita yang terkadang ya sedikit mungkin ya di roasting-roasting, dibakar-bakar, digoreng-goreng dalam media tersebut. Dan untungnya Bapak Presiden Prabowo turun tangan ikut menyelesaikannya hingga saat ini mereda. Sobat Parekraf, setelah memahami betapa kompleksnya masalah ini, sekarang saatnya kita semua bertindak. Jangan cuma jadi penonton, kita bisa jadi bagian dari solusi. Caranya bagaimana nih? Banyak nih Sobat Parekraf. Kita bisa mendukung upaya perdamaian yang dilakukan berbagai pihak, atau minimal kita bisa menyebarkan kesadaran tentang dampak nyata perang di era masa kini. Tapi semua itu memang balik lagi ya, siapa yang memimpin. Kalau presidennya mengatakan perang, ya berarti rakyatnya harus siap untuk berperang. Makanya dari konten ini semoga semua tersadar. Mari kita kutip pepatah lama nih, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tapi dari hal tersebut tentunya yang berdampak, karena kita ceritanya industri kreatif dan ekonomi kreatif, maka yang terdampak dari dampak perang itu adalah konten kreator. Karena tidak akan ada monetisasi lagi karena terganggu oleh konflik peperangan global. Dan terparah lagi UMKM serta e-commerce bakal gulung tikar karena terdampak perang. Jadi apakah kita siap balik lagi ke zaman batu? Mau? Nah, gimana menurut Sobat Parekraf? Kalau kalian punya tanggapan lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share jika info ini penting. Dan tentunya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tetap sehat, salam logika, dan sampai jumpa. Bye.